warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marcella, mahasiswi Institut Pertanian Bogor, Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 58. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fotografi yang sangat digandrungi pada beberapa tahun belakangan ini. Ya, tentunya untuk memenuhi berbagai macam konten di sosial media. Menarik sekali, bukan? Fotografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti cahaya dan juga grafo yang berarti melukis. Fotografi adalah proses melukis ataupun menulis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi juga berarti proses ataupun metode untuk menghasilkan gambar ataupun foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka terhadap suatu cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya tidak ada foto yang dapat dibuat. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19 tahun 1839. Tahun tersebut merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu di Perancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad kelima sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Berabad-abad kemudian, banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena ini. Sebut saja Aristoteles pada abad ketiga sebelum Masehi dan seorang ilmuwan Arab Ibnu Al-Haytham pada abad ke-10 sebelum Masehi. Mereka berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Nama kamera obscura diciptakan oleh Johannes Kepler pada tahun 1611. Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Di dalam tenda sangatlah gelap kecuali sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa yang membentuk gambar keadaan di luar tenda di atas selembar kertas. Wah, maksudnya bagaimana tuh? Nah, seperti inilah gambaran seniman pada abad ke-19 yang menggunakan kamera obscura untuk membuat sketsa. Akhirnya pada tahun 1824, seorang seniman litografi Prancis, Joseph Nicephore Niepce pada tahun 1765 hingga 1833, setelah 8 jam mengekspos pemandangan dari jendela kamarnya, melalui proses yang disebut dengan heliographer atau proses kerjanya mirip seperti litograf. Di atas pelat logam yang dilapisi aspal, beliau berhasil melahirkan sebuah gambar yang agak kabur. Berhasil pula mempertahankan gambar secara permanen. Gambar itu disebut dengan View from the Window at Le Gras. Itu merupakan foto pertama yang berhasil dicetak meskipun masih tampak kabur, dibuat oleh Joseph Nicephore Niepce. Penelitian demi penelitian terus berlanjut, hingga pada tanggal 19 Agustus 1839, desainer panggung opera yang juga pelukis yaitu Louis Jacques Mendegur pada tahun 1787 hingga 1851 dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya. Foto tersebut diberi nama Boulevard du Temple. Foto pertama yang diakui secara umum tersebut dibuat oleh Louis Daguerre. Fotografi kemudian berkembang dengan sangat cepat. Melalui perusahaan Kodak Eastman, George Eastman mengembangkan fotografi dengan menciptakan serta menjual roll film dan kamera box yang sangat praktis. Pada tahun 1950, untuk memudahkan pembidikan pada kamera single lens reflex, maka mulailah digunakan prisma SLR. Dan Jepang pun mulai memasuki dunia fotografi dengan produksi kamera Nikon yang kemudian disusul dengan Canon. Itu tadi merupakan pengertian dan juga sejarah dari fotografi. Adapun manfaat serta etika dari fotografi. Adapun manfaat dari fotografi, yaitu mengabadikan momen, mencetak sejarah, media informasi, mendukung pesan nonverbal, meningkatkan daya tarik sebuah media, mendukung sebuah kefaktualan berita, membantu promosi dan tampilan visual yang sangat menarik, serta sarana pengekspresian rasa. Selanjutnya yaitu etika fotografi. Tidak mengandung unsur sara, tidak memojokkan ras tertentu, tidak memancing kerusuhan, tidak boleh mengambil foto ataupun video secara diam-diam atau bisa disebut tidak memiliki izin. Dan yang terakhir, harus memperhatikan izin ataupun ketentuan dari pihak-pihak terkait. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai pengertian, sejarah, manfaat, dan juga etika fotografi. Semoga dengan terus berkembangnya zaman, ilmu fotografi dapat terus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.